Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Retno Wulandari, Dewi Nurul Aini, Argi Mega Pramudia, dan Anis Puspita Dewi. Yang pertama, kami akan memperkenalkan apa itu activity based costing. Activity based costing atau biasa disebut dengan ABC didefinisikan sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan penggunaan dari aktivitas tersebut. Dalam penerapan sistem ABC, setiap biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya dialokasikan kepada objek biaya berdasarkan aktivitas, dan biaya setiap aktivitas yang pada akhirnya akan dialokasikan kepada objek biaya berdasarkan konsumsi dari masing-masing aktivitas tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem ABC menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk sesuai dengan objek biayanya berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Oleh sebab itu, penerapan sistem ABC akan mendukung proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam perusahaan seperti keputusan tentang harga dan proses efisiensi yang dilakukan perusahaan karena penerapan ABC mengharuskan perusahaan untuk melakukan identifikasi dan perbaikan atas seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada seluruh perusahaan. Sebelum kita mengenal ABC, kita telah mengetahui metode penentuan harga pokok tradisional. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara sistem ABC dengan metode penentuan harga pokok tradisional? Yang pertama, dilihat dari pengalokasian biaya-biaya tidak langsung kepada objek biaya. Di dalam sistem ABC, seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam beberapa pengelompokan biaya sesuai dengan aktivitas masing-masing yang berhubungan. Kemudian, di dalam metode penentuan harga pokok tradisional, biaya tidak langsung dikumpulkan dalam satu pengelompokan biaya, kemudian dialokasikan dalam satu basis pengalokasian kepada suatu objek biaya. Yang kedua, dilihat dari sifat dan jenis pemicunya. Pada sistem ABC, sifat dan jenis pemicu aktivitas yang digunakan tidak terbatas pada ukuran volume dan tingkat produksi. Sedangkan pada metode penentuan harga pokok tradisional, sifat dan jenis pemicu aktivitas yang digunakan terbatas pada ukuran volume dan tingkat produksi. Materi selanjutnya yaitu hierarki biaya. Hierarki biaya merupakan pengelompokan biaya dalam berbagai kelompok biaya yang didasarkan atas tingkat kesulitan untuk menentukan hubungan sebab akibat serta untuk basis pengalokasian. 4 kategori pengelompokan biaya pada activity based costing yaitu 1. Biaya untuk setiap unit atau output unit level, yaitu biaya yang muncul setiap kali sebuah unit diproduksi. Pengelompokan untuk tingkatan ini berdasarkan hubungan sebab akibat dengan setiap unit yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya pemakaian listrik untuk menjalankan mesin produksi. Yang kedua, biaya untuk setiap kelompok unit tertentu atau batch level, yaitu biaya yang muncul setiap kelompok unit produk atau jasa dihasilkan. Pengelompokan untuk tingkatan ini berdasarkan hubungan sebab akibat setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyiapan mesin setiap kali sekelompok unit akan diproduksi. Yang ketiga, biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu, produk or service sustaining level,
yaitu biaya-biaya yang terkait dengan produk-produk tertentu dan umumnya tidak memperhatikan jumlah kelompok unit atau unit yang dihasilkan. Pengelompokan untuk tingkatan ini berdasarkan hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merancang sebuah produk dan biaya pembuatan prototipe untuk sebuah produk. Yang keempat, biaya untuk setiap fasilitas tertentu, facility sustaining level, yaitu biaya yang dikeluarkan yang mana berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Pengelompokan untuk tingkatan ini tidak mudah dicarikan hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan produksi perusahaan. Contohnya yaitu biaya keamanan pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan biaya kebersihan pabrik. Proses implementasi ABC terdiri dari 7 tahap. Pada tahap pertama, memeriksa ulang seluruh keuangan perusahaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melihat lagi seluruh informasi keuangan. Tahap kedua, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Pada tahap ini, manajemen harus memutuskan apa yang ingin dicapai oleh penerapan ABC. Tahap ketiga, menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung atau biaya overhead. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah melakukan tinjauan atas seluruh kegiatan yang terjadi dalam bisnis. Tahap keempat, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif biaya tidak langsung per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Pada tahap ini, perusahaan akan menghitung biaya atau tarif pembebanan per unit tidak langsung untuk setiap dasar alokasi. Tahap kelima, menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan oleh objek biaya. Pada tahap ini, untuk mengetahui pembebanan biaya tidak langsung dilakukan perhitungan dengan cara mengalihkan biaya per unit aktivitas dengan aktivitas yang dikonsumsi oleh objek biaya tersebut. Tahap 6. Menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Setelah diketahui biaya tidak langsung dari tahap 5 yang dialokasikan ke objek, maka biaya total dari objek dapat diperoleh dengan cara menambahkan biaya tidak langsung dengan biaya langsung yang dibebankan pada objek tersebut. Tahap 7. Menggunakan hasil perhitungan tersebut untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Setelah mengetahui biaya total dari objek tersebut, maka manajemen harus dapat melakukan perubahan, perbaikan proses maupun hal-hal lain yang akan meningkatkan efisiensi atau nilai tumbuh untuk para pelanggannya. Keunggulan sistem ABC. Keunggulan dari sistem ABC yang pertama yaitu biaya produk yang lebih akurat, baik pada perusahaan manufaktur maupun pada perusahaan jasa, terkhusus perusahaan yang memiliki biaya overhead pabrik paling besar dalam biaya per unit. Yang kedua, sistem ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan, sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Sistem ABC mengakui bahwa aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya, sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik atau terfokus pada biaya yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat melakukan efisiensi yang akan menurunkan biaya. Sistem ABC mampu memberi perhatian atau biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses pelanggan atau tanggung jawab manajerial dari biaya produk. Kekurangan dari sistem ABC. Kekurangan yang pertama yaitu
Implementasi sistem ABC belum tentu terlalu dikenal oleh stakeholder perusahaan di Indonesia, sehingga penolakan untuk pemakaian sistem ini cukup besar. Kedua, penggunaan sistem ABC dalam menempatkan data yang dibutuhkan cukup sulit dan terlalu banyak metode pengumpulan biaya. Sistem ABC melaporkan biaya dengan membebankan pada suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan amortisasi long-term payback expense-nya. Ketiga, sistem ABC tidak bisa menampilkan biaya yang dihindari dengan menghentikan suatu produk. Yang keempat, sistem ABC menentukan konsumsi sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, tetapi tidak bisa memprediksi jumlah pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh ilustrasi perhitungan biaya dengan sistem ABC. Misalnya, PT Parisada Semesta menghasilkan 3 produk yang sejenis tapi ditunjukkan untuk 3 target pasar yang berbeda, yaitu 1. Produk A ditujukan untuk para pengguna pemula. Produk yang diproduksi hanya memenuhi spesifikasi yang minimal. Yang kedua, produk B ditujukan untuk pengguna dari kalangan kelas menengah. Spesifikasi produk B lebih tinggi dari produk A. Yang ketiga, produk C adalah produk premium yang dihasilkan oleh perusahaan yang ditujukan untuk kalangan kelas atas. Selama ini, perusahaan menggunakan metode tradisional dalam mengalokasikan biaya tidak langsungnya ke setiap produk yang dihasilkan. Manajemen PT Parisada Semesta berpikir untuk menggantikan sistem perhitungan harga pokok yang tradisional dengan sistem ABC. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajemen PT Parisada Semesta untuk mengimplementasikan sistem ABC. Tahap pertama adalah memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Untuk menerapkan sistem ABC, maka perusahaan memeriksa ulang seluruh informasi keuangan sehingga diperoleh informasinya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jumlah produksi dan penjualan dalam unit. Produk A sebesar 90.000 unit, produk B sebesar 30.000 unit, produk C sebesar 15.000 unit. Jadi totalnya adalah 135.000 unit. Kemudian dilihat dari jumlah bahan baku langsung yang digunakan per unit. Produk A menggunakan 10 bahan baku per unit, produk B menggunakan 7 bahan baku per unit, produk C menggunakan 14 bahan baku per unit, sehingga totalnya adalah 1.320.000 unit. Kemudian biaya bahan baku langsung per unit. Untuk produk A sebesar Rp8.000 per unit, produk B sebesar Rp4.000 per unit, produk C sebesar Rp10.000 per unit, sehingga totalnya adalah Rp5.640.000.000. Kemudian dari jam tenaga kerja langsung per unit, produk A menggunakan 2,5 jam per unit, produk B menggunakan 3 jam per unit, produk C menggunakan 1,5 jam per unit, sehingga totalnya adalah 337.500 jam. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per jam. Produk A yaitu Rp2.000 per jam, produk B Rp3.000 per jam, dan produk C Rp5.000 per jam, sehingga totalnya adalah Rp832.500.000. Kemudian dari jam mesin per unit, produk A menggunakan 5 jam per unit, produk B menggunakan 3 jam per unit, dan produk C menggunakan 7,5 jam per unit, sehingga total yang digunakan adalah 652.500 jam. Sehingga total biaya overhead pabrik yang digunakan di dalam memproduksi produk A, B, dan C ini totalnya adalah
Rp3.375.000.000. Biaya overhead pabrik perusahaan dialokasikan ke produk A, B, dan C dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai basis alokasi. Tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead dapat dihitung dengan cara membagi antara biaya overhead dengan jumlah jam tenaga kerja langsung, yaitu Rp3.375.000.000 dibagi 337.500 jam. Hasilnya adalah Rp10.000 per jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead yang dialokasikan ke setiap produk diperoleh dengan mengalihkan tarif biaya overhead dengan jumlah jam tenaga kerja langsung untuk setiap produk. Biaya overhead untuk produk A adalah Rp10.000 per jam dikali 90.000 unit dikali 2,5 jam per unit. Hasilnya adalah Rp2.250.000.000. Biaya overhead untuk produk B adalah Rp10.000 per jam dikali 30.000 unit dikali 3 jam per unit. Hasilnya adalah Rp900.000.000. Kemudian biaya overhead untuk produk C adalah Rp10.000 per jam dikali 15.000 unit dikali 1,5 jam per unit. Hasilnya adalah Rp225.000.000. Total biaya produksi dan biaya produksi per unit untuk produk A, B, dan C adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung untuk produk A sebesar Rp2.700.000.000, untuk produk B sebesar Rp840.000.000, untuk produk C sebesar Rp2.100.000.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung untuk produk A sebesar Rp450.000.000, untuk produk B sebesar Rp270.000.000, dan untuk produk C sebesar Rp112.500.000. Kemudian biaya overhead untuk produk A sebesar Rp2.250.000.000, untuk produk B sebesar Rp900.000.000, dan untuk produk C sebesar Rp225.000.000. Jadi total biaya produksinya adalah untuk produk A sebesar Rp5.400.000.000, produk B sebesar Rp2.010.000.000, dan produk C sebesar Rp2.437.500.000. Kemudian jumlah unit yang diproduksi untuk produk A adalah sebesar 90.000 unit, untuk produk B sebesar 30.000 unit, dan produk C sebesar 15.000 unit. Sehingga biaya per unit yang diperoleh dalam produk A adalah sebesar Rp60.000, untuk produk B sebesar Rp67.000, dan untuk produk C adalah sebesar Rp162.500. Kemudian, tahap yang kedua adalah menentukan tujuan dan hal-hal yang harus ada dalam sebuah sistem ABC. Tujuan penerapan sistem ABC di PT Parisada Semesta adalah untuk menetapkan harga jual produk. Untuk tahap awal penerapan ABC, manajemen memutuskan untuk melakukannya pada tingkatan yang sederhana, sehingga data tentang aktivitas perusahaan yang diperlukan tidak terlalu terperinci. Kemudian tahap yang ketiga adalah menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung dan biaya overhead. Manajemen telah melakukan penelaahan atas proses produksi dan hasil wawancara dengan bagian produksi. Hasil dari kegiatan ini adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan dalam proses produksi, yaitu kegiatan setup, proses mekanisasi dengan mesin, penerimaan, pengepakan, dan proses engineering. Berikut ini adalah data dari beberapa aktivitas tersebut.
Jumlah kali produksi produk A adalah 5 kali, produk B adalah 10 kali, produk C adalah 50 kali, sehingga totalnya adalah 65 kali. Jumlah penerimaan produk A 50 kali, produk B 70 kali, produk C 700 kali, sehingga total penerimaan adalah 820 kali. Jumlah pengiriman produk A adalah 18, produk B adalah 7, produk C adalah 50, sehingga total pengirimannya adalah 75. Kemudian jumlah pesanan produk A sebesar 45, produk B 25, dan produk C adalah 60, sehingga totalnya adalah 130. Tahap yang keempat yaitu menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas untuk memperoleh tarif per unit bagi setiap produk alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Langkah pertama adalah melakukan proses perhitungan kembali biaya berdasarkan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, dari pelaksanaan tahap 3, diketahui hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut dengan pemicu biayanya atau basis pengalokasiannya seperti diperlihatkan di bawah ini. Tarif biaya overhead untuk setiap aktivitas adalah sebagai berikut. Untuk tarif biaya penyiapan mesin diperoleh dari total biaya penyiapan mesin dibagi jumlah kali produksi, maka diperoleh nilai sebesar 1.153.846 per penyiapan. Yang kedua, tarif biaya mekanisasi diperoleh dari total biaya mekanisasi dibagi jumlah kali produksi, maka diperoleh nilai sebesar 1.532 per jam mesin. Untuk tarif biaya penerimaan diperoleh dari total biaya penerimaan dibagi jumlah penerimaan, sehingga diperoleh nilai 1.097.561 per penerimaan. Tarif biaya pengepakan diperoleh dari total biaya pengepakan dibagi jumlah pengiriman, maka nilainya sebesar 8.666.666 per pengiriman. Untuk tarif biaya engineering diperoleh dari total biaya engineering dibagi jumlah pesanan, maka diperoleh nilai sebesar 5.769.231 per pesanan. Tahap yang kelima yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Biaya tidak langsung yang dibebankan untuk setiap produk, yaitu seperti yang tertera pada tabel. Pada tahap 6, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Produk A, biaya bahan baku langsung 2.700.000. Produk B, 840 juta. Produk C, 2,1 miliar. Biaya tenaga kerja pada produk A, 450 juta. Produk B 270 juta dan produk C 112.500.000 rupiah. Biaya overhead pada produk A 1.160.726.868 rupiah. Produk B 430 juta 196.474 rupiah. Produk C 1.777.866.327 rupiah. Total biaya produksi pada produk A 4.777.866.327
Rp310.726.868. Produk B Rp1.541.196.444. Produk C Rp3.990.327. Jumlah unit yang diproduksi pada produk A 900.000, produk B 300.000, dan produk C 15.000. Biaya per unit dibulatkan pada produk A Rp47.897, produk B Rp51.373, produk C Rp266.026. Tahap yang ketujuh adalah Menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Pada produk A, biaya per unit dengan menggunakan metode tradisional Rp60.000, produk B Rp87.000, produk C Rp162.500. Biaya per unit menggunakan metode ABC, produk A Rp47.897, produk B Rp51.373, dan produk C Rp266.000. Terjadi pembebanan biaya terlalu rendah pada produk C dengan menggunakan metode tradisional dibandingkan menggunakan metode ABC. Apabila harga jual produk ditetapkan dengan metode biaya produksi ditambah tingkat keuntungan tertentu, maka harga jual produk C jauh lebih rendah dari biaya per unit jika menggunakan sistem ABC sehingga mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Terjadi pembebanan biaya terlalu tinggi pada produk AB yang dapat menyebabkan harga jual pada produk AB lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan produk A dan B tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh para pesaing perusahaan, sehingga dapat menurunkan pangsa pasar. Perusahaan pada akhirnya menurunkan keuntungan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. saat sistem ABC memperbaiki perhitungan harga pasar dari produk menjadi lebih akurat dibandingkan dengan sistem tradisional, sehingga perusahaan misalnya dapat memiliki kebijakan harga jual produk yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode tradisional. Nah, terdapat soal ilustrasi dari sistem ABC. PT Lestari Suara memproduksi dua jenis pengeras suara jenis stereo, deluxe dan reguler. Total biaya overhead pabrik untuk tahun depan diperkirakan sebesar 360 juta. Selama ini perusahaan menggunakan metode tradisional dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik dengan jam tenaga kerja langsung sebagai basis alokasi. Nah, di sini terdapat sebuah tabel, terdapat keterangan deluxe dan reguler. Dapat dilihat tabelnya seperti ini. Kemudian, manajemen PT Lestari Suara tidak puas dengan metode pengalokasian biaya overhead pabrik dengan menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Manajemen memutuskan untuk menggunakan metode activity based costing atau ABC untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk deluxe dan reguler. Berikut ini adalah biaya overhead pabrik, aktivitas, dan basis pengalokasian biaya overhead yang telah diidentifikasi oleh bagian akuntansi biaya. Nah, di sini terdapat tabel mengenai metode ABC. Terdapat aktivitas, biaya, dan basis alokasinya. Dapat dilihat ya tabelnya sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk menghitung biaya per unit produk deluxe dan reguler jika metode tradisional digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik.
Yang kedua, menghitung biaya per unit produk deluxe dan reguler jika metode ABC yang digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik. Nah, solusi untuk menjawab yang pertama, total biaya dan biaya per unit untuk produk deluxe dan reguler dengan menggunakan metode tradisional. Yang pertama rumusnya, total biaya overhead sama dengan total biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Maka diperoleh hasil 77.200 per jam tenaga kerja langsung. Di situ kita juga mendapat sebuah tabel untuk metode tradisional, terdapat keterangan deluxe dan reguler. Nah, untuk biaya per unit deluxe-nya 22.500 dan regulernya 21.240. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode ABC dalam menghitung tarif biaya overhead per aktivitas. Nah, di sini terdapat suatu tabel, terdapat setups, kemudian penanganan bahan baku, listrik, dan pengujian. Dapat dilihat ya tabelnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita lihat tabel yang kedua, yaitu terdapat keterangan deluxe dan reguler. Bisa dilihat tabelnya seperti itu. Kita memperoleh jumlah unit yang diproduksi deluxe-nya 5.000 sedangkan regulernya 50.000. Kemudian biaya per unit deluxe itu 43.200 dan regulernya 19.200.